Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IPA 7I akan menjelaskan mengenai siklus air yang terjadi di bumi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada dasarnya, siklus air adalah gerakan perputaran air di planet bumi. Dalam perputaran tersebut, meliputi gerakan yang dimulai dari air di permukaan bumi menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Tahap pertama siklus air adalah evaporasi yang terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Selain itu terjadi juga transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dari tumbuhan. Tumbuhan akan menyerap air dari tanah melalui akar kemudian mengeluarkan uap air melalui stomata. Lalu terjadi kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Jenuh dengan tetesan air, presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, atau es. Air jatuh ke permukaan bumi dan mengisi sungai, danau, dan lautan. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Jika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Sebagian air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Lalu hujan yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi menuju sungai, danau, atau laut. Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek akan terjadi jika awan menyebabkan hujan di atas lautan juga. Siklus sedang terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Akibatnya, hujan turun di atas daratan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah termasuk juga ke laut. Siklus panjang terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang suhunya sangat dingin, seperti puncak pegunungan yang sangat tinggi atau pada musim dingin di daerah subtropis. Akibatnya terbentuklah kristal es yang kemudian turun dalam bentuk salju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.